Ngarso Sunggulodo, Ing Madio Mangunkaso, dan Tuturi Handayani. Ya, semboyan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Namun dari semboyan itu, sudahkah Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di kelas? Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 ini, sebagai seorang guru, saya memperlakukan siswa layaknya sebuah kertas putih. Jadi bagaimana saya mentransfer ilmu dan mengisi kertas putih ini sesuai dengan bidang keilmuan yang ingin saya sampaikan. Proses pendidikan yang saya ajarkan ke siswa mengedepankan level kognitif saja tanpa memperhatikan hal lain. Itu menyebabkan saya dan siswa terbebani dengan materi-materi yang harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah kami tetapkan. Ya, akibatnya sebaik apapun proses pembelajaran dan sebaik apapun materi yang disampaikan, hal itu hanya sampai di level teoritis semata, tidak bisa diimplementasikan. Ya, akibat lanjutan dari hal tersebut adalah output pendidikannya tidak maksimal atau tidak utuh. Siswa memiliki akal tapi tidak memiliki kepekaan hati, memiliki pengetahuan tapi miskin akan nilai. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini dan setelah saya menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 6 hal yang bisa saya simpulkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Sebagai seorang guru, saya harus memberikan keteladanan dalam proses pendidikan. Keteladanan dalam segi sikap, perilaku, dan juga karakter. Karena siswa belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar siswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa tersebut. Yang kedua, pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya pendidikan harus menyesuaikan dengan lingkungan alam yang ada di sekitar peserta didik, disesuaikan dengan potensi yang ada. Mungkin pendidikan di pegunungan berbeda pastinya dengan di pendidikan di sekitar perairan atau pantai. Begitu juga sebaliknya. Nah, pendidikan yang memperhitungkan zaman, kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan zaman yang sedang berlangsung saat ini. Mungkin dulu teknologi tidak begitu mendukung, tapi saat ini dengan adanya teknologi kita harus tetap mengupdate pengetahuan yang kita miliki dan disesuaikan dengan kondisi siswa saat ini. Yang ketiga adalah berhamba pada anak. Pendidikan harus mengutamakan anak, berpusat di anak, dan tujuan akhir pendidikan itu sendiri adalah menciptakan atau membuat anak menjadi bahagia dan selamat. Intinya adalah kita sebagai pendidik harus bisa memanusiakan manusia. Yang keempat adalah prinsip tabula rasa. Seorang siswa atau seorang anak dilahirkan bukan seperti selembar kertas kosong yang bisa kita berikan coretan atau garis sekehendak hati kita. Justru sebaliknya, seorang anak sudah terlahir dengan garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis yang baik dan membiarkan garis-garis yang tidak baik supaya tidak terlihat. Kemudian yang kelima adalah budi pekerti. Pendidikan adalah benih-benih kebudayaan yang mengantarkan peserta didik kepada budi pekerti yang luhur. Untuk membangun budi pekerti yang baik, seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan sosiokultural yang sudah ada di masyarakat. Dan yang keenam adalah filosofi petani. Seorang petani tidak boleh mempertanyakan dari mana asal benihnya. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan pupuk yang diberikan kepada bibit padi yang dia tanam. Begitu juga seorang guru. Guru harus membimbing siswa sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai seorang pendidik, yang bisa saya lakukan agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut.
Satu, memberikan keteladanan dalam proses pendidikan, baik dari segi sikap, karakter, dan perilaku. Kedua, memfasilitasi siswa agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Yang ketiga, sebagai seorang guru, saya harus mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik siswa dari segi minat, bakat, dan potensi yang dia miliki. Yang kelima adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai model dan metode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Demikian kesimpulan dan refleksi yang bisa saya sampaikan setelah mempelajari modul 1.1. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.